Selamat malam, Bro Michael. Selamat malam Bro Jason. Oke, jadi kita sempat fokus kemarin IG Live-nya karena Iya masalah kemarin. teknis. Jadi hari ini kita akan membahas secara spesifik tentang apakah analisa teknikal itu berguna atau tidak, ya kan? Dan mungkin banyak perdebatan di sana. Tujuan kita buat webinar ini adalah buat membuka semua investor bahwa ada banyak analisa di pasar modal, ada teknikal, ada astrologi, ada fundamental, dan juga kita percaya tidak ada analisa yang paling baik, tapi adanya analisa yang cocok, ya kan. Jadi ya kalau memang kita merasa cocoknya technical, monggo pakai technical. Kalau cocoknya pakai fundamental, ya silakan pilih yang cocok. Karena kita bukan mencari teori mana yang paling benar, tapi teori mana yang paling cocok dengan personality kita sebagai investor. Dan sebagai sedikit sejarah, uh, kita kenal ada bursa Amerika namanya Dow Jones. Kemarin Bro Michael juga sempat sebut masalah Dow Jones, ya kan. Dow Jones itu adalah bursa Amerika, indeks bursa Amerika, dan Dow Jones itu ditemukan oleh dua orang. Pertama Charles Dow, ya kan. Charles Dow mungkin kalau yang teknikal tahu ya, dia pengemudi dari Dow Theory yang mana merupakan cikal bakal dari analisa teknikal. Kemudian juga ada Charles Jones. Charles Jones itu salah satu jurnalis juga. Mereka berdua juga merupakan pendiri dari Wall Street Journal yang orang fundamental pasti tahu. Jadi ya basically Dow Jones itu adalah ya gabungan fundamental dan teknikal. Kalau teman-teman juga tahu yang namanya Bollinger Band misalnya. Bollinger Band itu ditemukan oleh namanya John Bollinger. John Bollinger itu adalah seorang ahli keuangan. Dia punya dua sertifikasi dunia yang bertolak belakang. Pertama namanya John Bollinger CFA. CFA kalau teman-teman tahu adalah Charter Fundamental Analyst. Itu biasanya orang fundamental, analis sekuritas, fund manager punya CFA. Dan dia nggak cuma punya CFA, dia juga punya sertifikasi namanya CMT atau Chartered Market Technician. Jadi dia percaya bahwa fundamental dan teknikal itu bukan musuh, tapi adalah sahabat yang bisa dikolaborasikan. Dan karena sekarang adalah era kolaborasi, makanya hari ini kita akan membahas sama Bro Michael. Dan pertanyaan pertama dari kita, mungkin kita nggak membahas soal teknikal dulu, kita ulang lagi pertanyaan kita dari awal. Kenapa Bro Michael bisa suka sama saham, ya kan, tahu dari mana soal saham, ya kan, dan kapan nih mulai masuk ke saham? Mungkin boleh dimulai dari sana, Bro Michael. Oke, jadi tes kedengaran ya Bro ya? Dengar. Oke, jadi pertama saya bisa join di saham itu karena kebetulan waktu itu saya punya uang nganggur. Saya bingung ini mau diusahain apa. Saya lihat teman saya kiri kanan setiap hari lihat lihat apaan. Saya nanya itu apaan, itu main saham Bro. Nah, saya juga termasuk salah satu orang yang menganggap bahwa saham itu adalah judi dulunya. Karena berdasarkan pengalaman saya, di mana-mana orang selalu mengatakan main saham itu ujung-ujungnya rugi. Nah, sehingga waktu itu saya saranin teman saya, ngapain sih lu daripada begini, lebih baik lu kerja aja lah, masih banyak kerjaan lain yang lebih jelas gitu. Saham itu kan ya lu beli jual, ujung-ujung lu bakal dimainin. Kalau menurut saya seperti itu. Somehow makin lama saya lihat teman saya ini bukan seorang technical Bro, seorang fundamental analysis. Jadi dia value investor. 1 tahun harga sahamnya semakin naik dan saya lihat saham yang waktu itu saya ingat waktu itu sahamnya AKR. Kebetulan saya juga partneran dengan AKR di kerjaan saya. Saya melihat bahwa perusahaan ini ternyata memang punya banyak proyek ke depan dan teman saya bisa menangkap momen itu. Dia masuk perusahaan Akra, di valuasinya rendah. Waktu itu harganya di bawah banget. Jadi itu naik sekitar 40% hanya dalam waktu 1 tahun. So, my mind is blowing ketika saya mendengar hal itu. Wow, hanya dengan analisa seperti itu, kamu bisa mendapatkan uang seperti ini. Jadi perusahaan yang bekerja buat kita jadinya. Jadi uang yang menghasilkan buat kita. Nah, mulai dari situlah saya tertarik belajar saham. Buku yang pertama saya beli semua tentang fundamental. Kemudian karena mungkin pada dasarnya saya ini tipe orang yang cukup agresif. Saya tipe orang yang suka sekali melihat pergerakan harga meskipun nggak tiap hari. Saya tipe orang yang suka menganalisa setiap hari dengan kecepatan segala macam. Akhirnya saya memutuskan di technical. Saya juga belajar fundamental awalnya. Dan sampai saat ini saya dengan teman saya masih sering diskusi tentang saham. Ketika dia menemukan satu saham yang valuasinya murah, dia tanya pandangan teknikalnya sama saya. So, fundamental dan teknikal seperti yang Bro tadi bilang, itu merupakan gabungan antara, itu hasilnya itu merupakan bursa. Jadi bursa itu merupakan gabungan antara fundamental dan teknikal. Kalau teman-teman ada main saham Amrik atau mengacu kepada DJIA, Dow Jones, yaitu sebenarnya
kita juga percaya, itu kalian secara nggak langsung percaya kalau fundamental dan teknikal itu beriringan. Karena seperti yang Bro bilang tadi, Charles Dow itu seorang teknikal, awalnya wartawan, kemudian Jones itu seorang ahli keuangan. Mereka bisa menciptain bursa bareng, dan ilmunya bisa dipakai berbarengan. Nah, kenapa kita enggak, gitu. Oke, jadi dari sanalah awalnya Bro Michael kenal teknikal, dan akhirnya Bro Michael lebih cocok dengan teknikal. Nah, sekarang kita masuk bahas soal teknikal nih. Salah satu oposisi dari analisa teknikal adalah indikatornya terlalu banyak, ya kan? Terlalu banyak. Kalau banyak, ya kan, ada ratusan bahkan kalau kita buka platform teknikal, kita buka indikator ada banyak banget, ada yang lagging, ada yang leading, ya kan? Ada yang momentum, macam-macam, ya kan? Ada yang klasik, ada yang modern. Sehingga biasanya alasan utama orang yang teknikal adalah, nih bayangin ya, kalau kita punya 100 indikator, habis itu 50 indikator bilang buy, 50 indikator bilang sell. Terus apa keputusan kita ambil? Buy atau sell? Karena kalau banyak indikator. Nah, bagaimana Bro Michael menjawab hal ini, dan kalau bisa dikasih kisi-kisi nih, kira-kira indikator apa yang cocok buat kita gunakan, terutama dalam konteks pasar modal Indonesia. Oke, saya pernah di dalam tahap mempelajari semua indikator teknikal itu hampir 1 tahun. Jadi saya belajar indikator seperti moving average, percent William R, Bollinger Band, MACD, RSI, Stochastic. Semua saya pelajari, bukan cuma cara pakainya. Sampai cara menemukan indikator ini saya pelajarin. Contoh, kenapa Golden Cross beli? Apa itu Bollinger Band? Apa itu percent William R? Apa itu parabolic SAR? Itu saya pelajari. Rumusnya itu seperti apa? Kemudian saya temukan ini logik atau enggak. Ini bisa dipakai atau enggak. Kemudian saya gabungkan dengan saham. Alhasilnya saya ketemu satu hal. Kita akan bahkan kembali ke basic. Jadi chart itu sebenarnya candlestick itu ditemukan di Jepang. Jadi waktu itu perdagangan beras di Jepang itu naik daun. Nah, beberapa pedagang itu kesusahan melihat angka. Kalau saya juga termasuk tipe orang yang susah melihat angka, Bro. Jadi ketika ada laporan keuangan, angka semua. Saya rumit mau lihatnya. Jadi untuk disederhanakan, diubahlah ke dalam bentuk lilin atau candle. Jadi sebenarnya candle itu sendiri merupakan representasi dari keadaan fundamental. Makanya ada funda chart kalau di Stockbit. Yes. Ada IPS chart, ada growth chart, ada PBV chart. Itu juga sebenarnya technical. Yes. Nah, alhasil saya kembali kepada satu momen penting. Saya menemukan bahwa candle dan volume itu yang paling penting. Candle dan volume. Ya, karena volume itu termasuk indikator. Volume itu nggak pernah bohong. Karena ketika, contoh, dalam satu hari perdagangan Adro, contoh, itu hanya sekedar, contoh, 500.000 lembar saham. Kemudian suatu saat bisa mencapai 1 juta lembar saham. Itu uang benaran. Itu di volume bakal di bawah, bakal kecetak. Itu nggak bisa bohong. Kalau sekedar moving average, stokastik itu bisa dibohong. Momentum bisa dibuat untuk kemudian dijual. Tapi kalau volume, orang nggak berani bohong-bohong karena ini soal uang. Ya. Istilahnya volume yang tercatat, ya berarti ada transaksi jual dan beli lah ya. Volume yang makin tebal berarti uangnya tebal di sana. Kan nggak bisa bohong kan? Ya. Betul, itu done. Karena volume yang di bawah itu transaksi yang sudah terjadi, bukan bid over. Kalau bid over live trade, saya bisa aja pasang 2 juta lot di bawah. Saya nakutin, mau beli, mancing orang beli. Atau saya pasang 2 juta lot di over, di ujung-ujung, saya nakutin. Atau di pas closing kan suka banyak bid over aneh-aneh. Itu kan nggak done semua. Tapi yang di dalam chart, itu semuanya udah terjadi. Jadi itu nggak bohong. Kita akan bisa tahu dengan analisa. Kalau saya itu seorang VPA trader. VPA itu volume price analysis. Jadi saya menilai pergerakan suatu saham dari kekuatannya. Jadi kekuatan itu saya temukan di volume. Oke, jadi berarti itu works banget kalau untuk saya. Oke, kalau Bro kasih statement dan pandangan bahwa volume itu yang paling penting, tandanya analisa teknikal itu nggak berlaku bagi semua saham, Bro. Berarti analisa teknikal itu berlaku bagi saham-saham yang volumenya besar dan stabil. Karena kan sesuai ilmu statistik ya, semakin banyak sampelnya, semakin banyak volumenya, tandanya hasilnya juga nggak bias. Karena kan sampelnya banyak. Ya berarti, apakah Bro Michael setuju bahwa analisa teknikal itu ya berarti paling berlaku di saham-saham yang liquid, yang tidak liquid, teknikal. Betul sekali. Betul nggak, Bro? Kayak gitu. Ini Bro Jason kayaknya ngerti teknikal banget ini. Ya enggak, gue cuma mengulang dari kalimat lo aja kan, lo kan bilang volume, berarti kan tandanya nggak liquid,
nggak ada volume berarti nggak valid dong technicalnya. Ya, itu benar banget. Itu benar banget. Jadi tepat kemarin saya ikut live salah satu inilah influencer saham juga. Ya. Beliau itu dari fund manager. Jadi AUM dia gede, itu belasan triliun. Apa yang beliau katakan? Di market Amerika, fund itu banyak yang pakai technical analysis. Meskipun sederhana, hanya sekedar moving average dan volume. Kenapa? Karena di Amerika, pengguna saham itu 50%, sekarang kalau nggak salah 60-70% dari seluruh warganya. Kalau kita baru 0,5%, bayangin. Nah, sehingga uang dari 70% masyarakat itu nggak mungkin main-main. Ketika masyarakat beli apa, itu nggak mungkin semuanya 70% orang kompak. Kita bohong market, yuk kita beli ini, habis itu besok kita jual, nggak mungkin. Ya. Jadi semakin liquid, semakin besar suatu emiten, maka itu akan semakin valid untuk technical analysis. Contohnya, kalau saya hari ini rekomendasi saham yang harganya 50, 60, 70, saya bilang ini bakal naik 10%. Kemudian semua ikut beli. Itu bukan technical analysis, itu ngebandarin saham. Makanya saham-saham yang saya post di Stockbit, umumnya itu minimal market cap-nya 1 triliun lah. Kemudian transaksinya minimal di atas 10 bio atau 20 bio. Karena itu saya membuktikan kalau technical analysis itu adalah membaca pergerakan pasar yang paling besar. Bukan menipu pergerakan pasar. Kalau menipu pergerakan pasar itu ngebandarin saham, beda. Bukan technical. Ya. Yes, betul. Jadi ya sebenarnya sih menurut gue ya dengan penjelasan lo ya sebenarnya analisa teknikal itu logik, tapi mungkin agak banyak di luar sana yang pakai teknikal itu hanya kasih garis tanpa penjelasan, bro. Jadi kan kesannya tuh nggak logis. Ini kenapa sih ada garis kok mesti terbang? Ya kan kayaknya kan nggak logik kan, kenapa kalau ada garis support tuh harus mantul? Kan kita kan kayak merasa nggak dapet logiknya kan. Kita kan otak kanan kita kayak akan ini apa sih nggak masuk akal. Sedangkan sebenarnya kalau bro pikir-pikir fundamental juga sebenarnya itu pakai technical juga sih. Ini contoh ya. Contoh misalnya teman-teman beli pesawat. Ya kan teman-teman udah tahu kan biasa ke Bali nih, Jakarta Bali kok biasanya harganya 2 juta. Kalau tiba-tiba harga Jakarta Bali Garuda Indonesia 1 juta, kita akan bilang murah kan? Karena kita biasanya tahu 2 juta itu batas bawahnya. Itu kan sebenarnya psikologis. Ya sama dengan fundamental. Wah ini selama ini kok Bank BRI selalu dijual di PBV 2 kali. Nggak pernah di bawah 2, tiba-tiba harga besok PBV 1,8. Kita bilang murah. Basically mungkin kebetulan juga di secara harga itu support juga. Jadi kan sebenarnya fundamental support sama technical support bisa juga beriringan ya. Cuma kadang orang nggak menjelaskan kan, bro. Jadi kan orang jadi merasa technical nggak masuk akal ya kan. Jadi ini kenapa mesti naik? Nah sekarang kita mulai masuk ke indikator, bro. Kalau begitu, bro Michael sendiri untuk pakai analisa technical, indikatornya apa yang dipakai? Kan ada banyak. Mungkin bisa kasih kisi-kisi kira-kira indikator apa yang harus kita fokuskan yang mungkin simple, sederhana, dan kita bisa langsung pakai di rumah setelah webinar ini. Soalnya kan asumsi kita adalah yang ikut webinar ini mereka semua punya pekerjaan di kantornya masing-masing, jadi mereka nggak bisa pantau saham full time, ya kan? Mereka hanya bisa memantau saham beberapa waktu, entah jam makan siang saja, atau pulang kerja, atau pagi-pagi sebelum kerja. Jadi mereka butuh sebuah metode analisa teknikal yang simple tapi efektif. Gitu. Mungkin Bro Michael bisa kasih tahu, aku boleh share screen kalau misalnya Bro Michael berkenan dan mau, boleh juga. Oke, boleh. Jadi ini simple banget. Moving average itu termasuk salah satu indikator teknikal yang sering saya pakai. Dan itu juga dipakai oleh sama fund manager. Nah, Jesse Livermore itu trader terkenal di seluruh dunia. Sampai sekarang beliau masih Jesse Livermore, Mark Minervini sampai sekarang itu beliau masih hidup, masih aktif di Twitter. Saya merupakan salah satu penggemar beliau. Itu beliau mengatakan bahwa setiap saham yang menyentuh MA200 itu artinya dia akan memulai suatu fase baru yang dinamakan fase uptrend. Saya punya beberapa teman di fund manager, mereka juga menggunakan hal itu. Beberapa kali, bro, saya prediksi di Stockbit, IHSG akan longsor, akan jatuh ketika menyentuh MA200. 2 kali saya prediksi. Yang pertama di angka 5.380, yang kedua hari ini. Jadi baru kemarin saya live bareng Bro Bernard. Yeah. Jadi ada yang celekin nih, ini mah tebar fear, siapa bilang besok jatuh. Hari ini jatuh 1% lebih. Agree. Alasannya kenapa? Ini saya share screen. Kelihatan, Bro? Kelihatan, Bro. Jelas, Bro. Oke. Nah, ini ketika
Ketika saham ini menyentuh 5.380, ini MA200 ya. Jadi pergerakan 200 hari ke belakang. Jadi MA, moving average itu seperti ini logiknya. MA20 itu berarti rata-rata pergerakan 20 candle ke belakang. MA8 rata-rata pergerakan 8 candle ke belakang. Sekarang coba kita by logic. Selama 200 hari ke belakang, contohnya saya lari. Setiap hari saya lari, konsisten lari pagi. Selama 200 hari, saya tenaganya makin kuat. Ketika saya berhasil tembus dari 200 hari itu, kira-kira apa yang terjadi? Saya bakal menjadi konsisten naik ke atas. Contohnya, setiap hari saya lari, selama 2 hari saya udah letoy. Berarti hari ketiga, hari keempat saya bakal letoy. Selama 30 hari saya mampu konsisten, naik terus. Berarti di 31 saya bakal naik gitu. Dan ini 200 itu titik penting. Nah, kita coba lihat. Ini IHSG ketika menyentuh MA200. Ini tepat banget bro angkanya. Kemudian dia longsor. Jatuh, maka itu saya sempat bilang di Stockbit, di 5360 berhati-hati. Jual saham blue chip. Karena blue chip itu high beta. High beta itu korelasinya tinggi terhadap IHSG. Longsor IHSG. Kemudian ini waktu gaps yang dibikin waktu PSBB bro. Di sini. Ini PSBB. Kemudian IHSG berangsur pulih. Saya menemukan support waktu itu di sini bro. Ini double bottom namanya. Kelihatan jelas di sini. Ketika jatuh PSBB, saya bilang kejatuhan maksimal akan di sini. Aduh, sorry. Kejatuhan maksimal akan di sini. Kena banget di sini. Kemudian dia pulih, turun lagi, naik. Nah, kemarin pas live dengan Bro Bernard, saya bilang, IHSG bakal jatuh potensinya karena menyentuh MA200 lagi. Nih, bayangin, MA200. Kelihatan nggak logik, tapi ini itu pergerakan dari psikologis pasar yang dibikin di dalam gambar. Kalau saya bikin dalam statistik, juga akan ketemu hal yang sama, tapi dalam bentuk angka. Kalau saya pribadi, saya nggak mampu baca-baca angka. Ini coba saya kasih lihat lagi. IHSG lain ketika menyentuh MA200. Nih. Ini tahun 2015, bursa kan koreksi. Dari 2013 kan krisis Yunani, ya kalau nggak salah krisis keuangan. Di sini koreksi dalam. Kemudian dia konsolidasi. Di sini dia konsolidasi. Nah, ketika dia berhasil lepas dari konsolidasinya, jadi 200 candle di belakang, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 200 hari ke belakang, rata-ratanya itu garis ini. Jadi moving average itu rata-rata 200 candle ke belakang. Ketika dia mampu berhasil tembus dari garis ini, perhatikan harganya. Strong uptrend. Perhatikan ketika tembus lagi ke bawah, dia konsol lagi. Ini seperti dia menolak downtrend. Jadi di bawah di konsol. Tembus dia naik lagi. Jadi MA200 itu syarat suatu saham dikatakan strong uptrend. Sebagai salah satu contoh, kita masuk ke saham ya. Salah satu aja saya kasih lihat. Pegas berkali-kali mau sentuh MA200 nggak bisa. Saham LQ45 ini contoh. Hari ini kepentok lagi di MA200. Ini LQ45 loh, baru masuk loh. Kenapa bisa pas? Kalau nggak logik gitu loh. Jadi MA200 itu salah satu indikator yang paling sering saya gunakan. Kalau hari ini teman-teman nggak ngerti soal MA200, hari ini bakal optimis, buy. Karena di pasar semua semua feeds-nya itu positif. IHSG akan ke 5.300, akan tembus omnibus law, sovereign wealth fund, habis itu pokoknya banyak sekali hal-hal yang bikin positif. Tapi kalau kalau seandainya teman-teman ngerti technical, kita akan reduce dulu. Oke, lebih baik kita turun dulu. Memang saya yakin bursa 2021 bullish. Tapi kita mesti ngerti technical juga sebagai seorang trader karena dengan salah entry itu kita bisa mengurangi porsi porto jauh gitu. Yes, agree. Nah, mungkin bisa ini bro, kita bisa munculin video lagi, video wajah Bro Michael. Nggak bisa ya? Bisa kali. Sebentar ya. Lu makin video kali. Apa videonya lu makin? Udah muncul. Oke.
Udah bro, nggak usah jawab apa ya, sorry gue yang salah pencet. Jadi nggak muncul. Oke, siap. Oke. Iya bro, yang MA200 ini bener sih, gue juga sependapat sih, kemarin juga pas rally gue hari terakhir, gue juga ambil posisi, lebih baik kurangin posisi. Simply, ini nggak pakai teknikal lah, ini pakai logik aja, lu lihat aja candle IHSG sebelumnya. Kita nggak pernah kayak bisa naik kayak 8 hari berturut-turut tanpa stop, tanpa merah, ya kan. Orang, ya gue percaya, Betul. gue agree 2021 pasar modal pasti naik. Cuma kan naik itu kan nggak tiap hari naik kan, kita kan mikirnya tiap hari harus naik, nggak ada stopnya, Betul. ya kan. Naik ada gelombangnya, setuju ya, kayak pasti ada gas. Betul. Ya kan? Jadi naik, pasti naik. Cuma kan naik itu bukan berarti tiap hari naik 1%, nggak ada stopnya. Dan lagi orang rekomendasi akan koreksi dianggap kebarfir. Padahal kan masuk rekomendasi koreksi adalah kalaupun kita investor, ya kan kita nggak usah nafsu beli di opening, kan kok masih bisa dapat harga lebih baik. Ya kan, jadi kan buat investor juga berguna kan. Maksudnya oke, kita lihat akan koreksi, bukan berarti Bro Michael bilang akan crash, akan krisis, besok akan kukup bursa, kan enggak. Mungkin Bro Michael cuma bilang bakal ada koreksi, ya kan, airnya bakal pasang, ya kalaupun mau berlayar pakai kapal, ya hati-hati, karena airnya pasang nih, nggak maksudnya nggak kayak kengang kayak biasanya. Jadi ya MA200 salah satu yang percaya sih. Nah sekarang kan mulai masuk nih bro. MA200 kan gagal ditembus IHSG hari ini. Ya kan karena memang ya sudah 8 hari naik, nggak ada katalis yang positif banget. Dan November, kalau misalnya bro Michael lihat musiman IHSG, itu basically kayak 15 tahun terakhir tuh November lebih banyak merahnya bro. Daripada Betul. jauhnya. Ya kan, dan November bakal ada banyak kumpulan berita jelek. Ya bukan, kita nggak tahu jelek atau baik, tapi kumpulan berita penting di US election di awal November, GDP kuartal 3 itu juga ada di bulan November, ya kan, vaksin yang akan nyampe dijanjikan di bulan November, ternyata bisa aja ternyata nggak nyampe atau ada efek samping. Nah bagaimana Bro Michael melihat Oktober nggak beberapa hari lagi, for your information, Oktober itu nggak 30 hari ya, kita ada cuti kalau nggak salah 28, 29, 30, kita ada cuti bursa efek, basically jadi di bulan Oktober hari bursanya lebih sedikit di bawah 20, jadi mungkin sebentar lagi kita masuk akhir Oktober, November akan banyak katalis penting. Bagaimana view Bro Michael menjelang November, apalagi Desember selalu naik, jadi kan kayak enaknya gini, Desember kan 20 tahun terakhir nggak pernah sekalipun merah. Kita tuh Desember selalu hijau, ya kan, full hijau. Kalau menurut gua kalau udah 20 tahun nggak pernah merah itu bukan sebuah kebetulan sih, itu udah sebuah pola, ya kan. Kenapa bisa terjadi ya biarkan para akademisi mencari, tapi basically buat gua kan gua investor mau cari cuan, ya kalau 20 tahun nggak pernah patah polanya ya gua anggap itu pola yang valid dan patut dipertimbangkan. Dan November kebanyakan merah, jadi kan menariknya kapan kira-kira waktu yang cocok buat beli, karena November kebanyakan merah, Desember selalu hijau. Mungkin bisa kasih view bro tentang IHSG sampai ke November. Ini quotes yang benar-benar saya rasa bisa dipakai sama siapapun.